Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas dan mereview materi sebelumnya tentang monitoring dan review dan risk governance. Pada monitoring dan review kita menyebutkan pentingnya risk register, begitu juga pada risk governance. Nah, sekarang kita pelajari lebih dalam apa itu risk register dan seperti apa contohnya. Pada dasarnya risk register adalah alat yang digunakan untuk memetakan potensi risiko atau mengidentifikasikan potensi risiko pada sebuah proyek maupun organisasi dan selanjutnya. Risk register ini berisi tentang informasi yang komprehensif tentang risiko yang akan dihadapi, mulai dari risiko apa yang akan dihadapi, pembedaan jenis risiko yang akan dihadapi, siapa pemilik risikonya, kenapa bisa terjadi atau reasonnya seperti apa, kemudian akibatnya kepada apa, sampai kepada kita menganalisis atau membuat assessment berupa perhitungan-perhitungan kalkulasi dari kemungkinan berapa persen terjadinya, seberapa parah dampaknya, kemudian seberapa tinggi level risiko tersebut, sampai pada nanti kita harus menganggarkan biaya yang kemudian ini bisa dijadikan suatu bentuk efisiensi perusahaan dengan cara menghandle risiko dengan baik. Nah, berikut adalah contoh daftar Excel yang sederhana untuk membuat risk register. Terdapat beberapa kolom dan baris ada yang berwarna abu-abu membedakan jenis risikonya ya. Yang pertama, kolom pertama atau kolom kedua ini berisi tentang main risk. Apa risikonya? Ya, yang dihadapi. Yang kedua ini owner risk, siapa pemilik risikonya, apakah investor atau siapa. Yang ketiga ini adalah bagaimana risiko itu bisa terjadi, apa alasannya, ya harus bisa dijelaskan. Nah, kemudian kolom selanjutnya efek akibatnya kepada objek apa, ya bagaimana akibatnya, nanti kita memberikan gambaran yang jelas. Oh, ternyata risikonya akibatnya itu ya. Nah, kemudian seberapa besar persentase risiko yang akan terjadi, ini sangat penting untuk menjadi gambaran perusahaan dalam mengambil keputusan. Ini dihitung dengan kuantitatif atau semi kuantitatif yang pernah kita pelajari dengan skor atau persentase. Selain itu juga ini di kolom selanjutnya ini ada dampak. Bedanya akibat dengan dampak. Dampak ini keluar angkanya ya, sekian juta, sekian besar kerugiannya ya, kecil, besar, sedang gitu ya. Kemudian yang berwarna ini adalah level risiko, tinggi, rendah, sedang, yang kita peroleh dari matriks likelihood and impact yang kita pelajari sebelumnya. Nah, setelah itu ada kolom respon. Nah, ini kolom respon ini bagian krusial dari manajemen risiko. Apa yang akan kita lakukan? Nah, setelah kita tahu sekian detail resikonya, apa yang akan kita lakukan? Dan kemudian ketika kita sudah tahu apa yang akan dilakukan, take action, ambil kebijakan dengan cara menganggarkan seberapa besar biaya resiko yang akan dianggarkan pada kolom terakhir. Nah, dan di situ keluar angkanya. Nah, ini contoh dari risk register yang ada di YouTube dengan bahasa asing. Nah, silahkan bisa cari contoh risk register yang berbahasa Indonesia yang mungkin bisa lebih dipahami untuk kemudian didiskusikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nantikan pertemuan ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.